Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri solution webinar series ini. Video conference menjadi penting untuk teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih yang berada di berbeda tempat untuk saling berinteraksi secara online melalui jaringan internet. Kelebihan menggunakan video conference adalah untuk memudahkan pertemuan tatap muka, meningkatkan produktivitas, serta menghemat biaya dan waktu, terutama terlebih dalam masa pandemi ini. Untuk itu, kami dari tim Artapala akan memberikan sebuah solusi. Yang pertama akan dibuka oleh Bapak Juliet untuk memperkenalkan PT Artapala dan pembukaan webinar ini. Ada Bapak Juliet. Baik, terima kasih Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang telah menghadiri dan join dalam acara webinar kami. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, kepada Bapak Ibu dan beberapa partner juga yang bergabung dalam acara webinar ini. Yang alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan webinar dengan topik Make Your Hybrid Workforce More Productive. Baik, untuk sebelumnya, untuk melangkah ke yang lebih detail berkenaan dengan solusi PEXIP, sebelumnya sedikit akan kami sampaikan beberapa informasi tentang profil dari PT Artapala Telekomindo, di mana kami sudah berjalan 11 tahun, beranjak dari 2010 sebagai PT yang bergerak, perusahaan yang bergerak dalam bidang informasi teknologi. Artapala terus mengembangkan solusi ICT terutama di bidang video conference system dan meeting solution. Berawal PT Artapala dipercaya sebagai distributor dalam teknologi video conference system, yaitu Radvision. Kalau mungkin bapak-bapak yang pernah bermain di video conference era dahulu, Radvision itu sangat dikenal. Setelah Radvision diakuisisi juga oleh Avaya dan sampai sekarang masih di bawah Avaya, akhirnya dengan brand Avaya. Berjalannya waktu juga Artapala memperkenalkan solusi interaktif display collaboration. Kenapa disebut display interaktif collaboration? Karena memang basicnya perangkat terdeliver sudah lengkap dengan beberapa fitur, ada kamera, ada interaktif display-nya, video conference sistemnya sudah embed dan segala macam, dan sudah ada di dalamnya semuanya. Dan kebetulan untuk teknologi interaktif display collaboration Artapala adalah the first untuk teknologi tersebut. Dengan berkembangnya teknologi saat ini Artapala semakin lengkap dengan solusi yang bisa diberikan kepada customer. Saat ini di Artapala itu fokus pada 4 pilar yang notabene-nya kami memang sebagai distributor. Salah satu di antaranya adalah satu dari Infocus. Infocus dengan brand yang sangat terpopuler yaitu dengan Mondopet interaktif display-nya. Artapala posisi di sini adalah sebagai sole distributor. Terus yang kedua, kita juga dipercaya oleh PEXIP Video Conference System di Indonesia sebagai distributor. Selanjutnya kita juga ada Jupiter Video Processor. Kalau Bapak Ibu semuanya sedang dan akan membangun meeting solution seperti comment center, war room, dan segala macam, kebetulan kami juga sebagai distributor untuk video wall prosesornya. Selanjutnya yang keempat adalah kita juga dipercaya oleh Alcatel-Lucent Enterprise sebagai tier 1 untuk data network, untuk voice communication, dan rainbow communication juga.
Dengan dukungan prinsipal tentunya dan manpower yang ada, yang expertise-nya di masing-masing produk, Artapala siap untuk memberikan konsultasi, support implementasi dan sebagainya kepada bapak-bapak ataupun rekan-rekan Artapala. Itu Pak mungkin beberapa informasi yang berkenaan dengan PT Artapala Telekomindo. Baik, mungkin selanjutnya saya sampaikan kepada Bu Resti untuk melanjutkan acara ini, dan resmi saat ini saya buka untuk webinar yang dimulai saat ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Judet untuk sambutan dan pembukaan webinar solusi webinar saat ini. Kemudian selanjutnya, webinar ini menjadi sangat spesial karena dihadiri oleh Peksip Regional untuk Indonesia, yaitu Ibu Natalina. Kepada Ibu Natalina, saya persilakan. Di acara webinar ini. Salam sehat semuanya. Terima kasih untuk waktunya sehingga bisa menyempatkan diri untuk bergabung di acara webinar dari Artapala dan Peksip pagi ini. Nah, mungkin perkenalkan sebelumnya, saya Natalina, saya sebagai representatif Peksip yang ada di Indonesia. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit update mengenai background-nya Peksip dan apa aja yang menjadi features atau strong point-nya Peksip di dunia video conference. Mungkin saya akan share sedikit screen saya. Oke. Apakah sudah terlihat screen saya? Bu Resti, apakah screen saya sudah terlihat? Halo? Ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya start dari sejarahnya Peksip sendiri. Jadi Peksip sendiri sudah berdiri di tahun 2011, pertama kali ada di Oslo atau di Norwegia. Dan seiring berjalannya waktu, Peksip sendiri mempunyai representatif di beberapa negara, sampai di 27 negara, dan banyak partner juga dan customer yang ada di worldwide saat ini. Nah, sebenarnya Peksip sendiri, apa yang menjadi vision atau motonya Peksip. Nah, Peksip ini berpendapat bahwa video komunikasi itu harus membawa meeting itu menjadi live ya, we bring meeting to live. Jadi memang dari features videonya ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa memakai ini ya, resolusinya lebih bagus gitu, lebih jernih gitu. Mungkin juga sudah pernah sering lah memakai video conference saat ini, dan mungkin bisa dilihat kalau saat ini dengan teknologi Peksip ini lebih clear ya dari sisi kameranya gitu, lebih ke HD resolution. Dan kemudian juga we allow everyone to join secure from anywhere, karena saat ini keperluan untuk video conference ini sudah menjadi sesuatu yang mandatori. Jadi kita bisa mengadakan meeting dari manapun untuk berdiskusi, baik itu dari sisi bisnis maupun untuk keperluan yang lain. Nah, kemudian Peksip sendiri juga mempunyai features untuk bisa diintegrasikan dengan existing productivity tools atau workflow yang ada di tiap-tiap customer. Bahwa biasanya dari customer kan sudah punya productivity tool yang existing, dan itu Peksip cukup memiliki fleksibilitas untuk diintegrasikan dengan yang ada saat ini. Nah, kemudian yang menjadi strong point-nya Peksip adalah terutama di masalah security dan privacy, di mana Peksip sudah memiliki meet requirement untuk security dan compliance yang ada di seluruh dunia. Nah, mungkin nanti bisa dilihat juga, dicek di websitenya Peksip apa aja security maupun compliance yang ada di worldwide saat ini yang comply dengan Peksip. Nah, kemudian juga dari sisi produk atau portfolio solusi, Peksip ada yang namanya Peksip Meeting, ada juga B2C platform, dan juga third party device infrastructure, room application, dan juga meeting interrupt yang mungkin nanti akan dibahas lebih detail oleh tim Artapala. Juga bagaimana penggunaannya di cloud,
dan mungkin untuk self-hosted dan lain sebagainya. Nanti mungkin pada saat diskusi ataupun session teknis dengan tim Artapala, feel free aja jika ada pertanyaan. Nah, ini sedikit overview untuk B2C platform. Jadi B2C yang saat ini disediakan oleh Pexip sendiri bisa diimplementasikan di industri public sector, finance, education maupun healthcare. Sebagai contoh untuk yang healthcare, jadi di Eropa itu ada satu case namanya Epic Healthcare. Nah, itu mereka bisa memprovide semacam telemedicine. Jadi mungkin kalau yang di Indonesia kita ini ya sering lihat aplikasi Halodoc. Nah, mungkin itu semacam itu, tapi ini pakai video gitu. Nah, di mana di sini lebih bisa di branding gitu dengan si Epic Health-nya ini, bisa di branding dan bisa diintegrasikan dengan internal workflow-nya mereka. Nah, kemudian juga features yang lain yaitu Pexip ini fully customizable, artinya bisa di-customize atau mungkin di-rebranding dengan brandnya si customer sendiri gitu. Jadi memiliki features atau kelebihan di area ini, jadi lebih fleksibel karena memang Pexip sendiri fokus untuk mensupport enterprise business yang ada di seluruh dunia. Nah, oke, sebentar kok nggak nyala. Nah, ini dari udah dua tahun berturut-turut ya Pexip itu udah masuk ke Gartner, memang di Visionary, dan kemudian juga dari ranking 1 dari Industry Research and Windhouse, dan kemudian dari Frost Radar. Nah, untuk di tahun 2021 itu juga mendapat Customer Value Leadership Award dari Frost and Sullivan. Itu reference dari yang ada ya sampai dengan tahun 2021 saat ini. Nah, ini customer worldwide yang ada di dunia untuk yang sudah menggunakan Pexip, ada dari vertical industry finance, manufacturing and service, utility, retail, media, healthcare, and government. Jadi di semua industri vertikal Pexip memang banyak digunakan karena memang Pexip ini sangat fleksibel dan juga tujuan utamanya juga untuk mensupport solusi video conference terutama untuk enterprise business. Nah, mungkin ini overview mengenai Pexip, dan nanti setelah ini bisa dilanjutkan oleh tim Artapala. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu Nataliana untuk waktunya. Oke, terima kasih Bu Natalina untuk waktunya. Sama-sama Mbak Resti. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk solusi dari kami yang akan disampaikan oleh Bapak Pandan. Pada Pak Pandan, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Resti atas kesempatannya. Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Pandan dari Artapala. Di sini saya bersama Novan dari Artapala juga. Kami tim Artapala untuk meeting solution dan video conference. Di hari ini kita akan coba membahas dan diskusi tentang hybrid workforce. Kita tahu kan kalau zaman pandemi sekarang ini kan sudah mulai beralih ya, transformasi. Jadi di mana semua pekerjaan kita bisa lakukan secara hybrid, bisa dari rumah, bisa dari area manapun, remote maupun juga di onsite. Namun secara hybrid, kita ketahui juga bahwa kalau berdasarkan data di sini, ke depannya itu pasti hybrid itu sudah sebuah kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan. Gimana kita bisa lihat kalau berdasarkan Gartner report ini sudah 74% perusahaan akan switch dari yang biasa onsite, working, dengan remote. Tentu ini ada dua hal kemungkinan, yaitu masih ada sebagian yang full remote, namun juga sebagian masih yang half remote. Kita bisa lihat dari persentasenya, 80% perusahaan sudah mulai beralih ke half remote.
sebagian dikerjakan di rumah, remote atau WFH, lalu sebagian lagi dikerjakan di kantor. Tentu hal ini harus mendukung visi misi dari perusahaan. Walaupun kita bekerja secara remote maupun secara tidak on-site, enterprise maupun pebisnis maupun perusahaan pasti menginginkan satu, productivity dan business continuity. Artinya bisnis terus berjalan. Dan juga fokusnya adalah employee sebagai center kolaborasi, artinya pusat kolaborasi untuk segala pekerjaan. Dan juga tentu ada untuk hubungan relationship, dan juga ada transformation culture atau kebiasaan. Nah, itu yang jadi hal penting. Namun tentu saja semua itu harus kita jadikan acuan bahwa bekerja dimanapun kita harus produktif dan safe. Itulah makanya hari ini kita akan membahas bahwa hybrid workforce itu sangatlah penting di zaman sekarang ini. Nah, kita juga harus tahu juga kalau dengan adanya hybrid workforce seperti itu ya Pak Roman ya. Jadi ya, kita bekerja sebagian nih kayak di kantor kita ada kepala nih, ya kan di kantor sebagian remote dari rumah atau bisa dari manapun seperti itu. Iya, itu pasti ada challenge-nya nih. Betul. Nah, itu challenge satu, kita bisa memastikan employee itu health and safety dimanapun dia bekerja. Empowerment ya. Ya. Namanya kerja remote pasti kan udah mulai berpikirnya, ini kayak kinerja mungkin menurun. Kita harus jaga empowerment-nya itu. Betul. Jadi SDM yang kita kerjakan, yang kita harus sama efektifnya dengan kerja di set. Lalu kolaborasi penting ya, jelas ya. Iya. Nah, untuk mendukung kolaborasi antara pekerja yang masih remote dan pekerja masih di office, tentunya perlu dihitung yaitu infrastruktur atau dari segi kualitas dan kemudahannya seperti itu. Betul sekali. Hari ini kami akan yaitu solusi Pexip sebagai media kolaborasi antara kerja remote dan yang remote ya. Yang remote dan yang di kantor seperti itu. Dan tentunya dengan memanfaatkan inovasi dan perangkat yang mungkin sudah diinvestasikan perusahaan tetap bisa dipakai seperti itu. Ya, setuju banget. Pastinya kan hal ini menjadi sebuah tantangan ya bagi perusahaan. Gimana kita bisa mengakselerate juga selain dari teknologi, inovasi maupun pengetahuan, juga kita bisa akselerate culture, kebiasaan dari staff tersebut. Kan kadang perubahan ya. Biasanya kerja di onsite, kita berubah jadi remote. Itu ada pola kebiasaan yang harus diubah. Nah, itu adalah tantangan bagi enterprise itu maupun perusahaan itu, bagaimana mengakselerate itu supaya bisa kerja tetap produktif juga. Dan itu lagi adalah, ini contohnya, apa sih utama dari workforce itu? Pasti komunikasi, betul ya? Betul. Kita bagaimana kita lihat komunikasi, koordinasi. Yang dulunya awalnya di kantor semua harus meeting di kantor, di satu ruang meeting. Nah, dengan adanya pandemi ini, nggak harus semua di kantor. Dengan fitur komunikasi ini, orang bisa meeting dimanapun dan kapanpun. Tentunya dengan koneksi internet dan platform yang dibutuhkan seperti itu. Iya, karena di zaman sekarang ini nggak hanya online meeting juga pasti ada beberapa challenge juga di dalam kita membangun online meeting dengan customer kan. Contoh misalnya, preparation yang susah nih, yang sulit persiapannya. Lalu ada juga yang misalnya kita mengundang meeting pun juga kadang ada miss, karena ada miss kolaborasi komunikasi ya kalau di dalam online meeting seperti itu. Kalau ada distraction, contoh misalnya beda platform nih, yang ada satu pakai A, satu pakai B. Betul. Wah, saya punya ini nih, lalu bagaimana solusinya kan gitu ya, seperti itu. Jadi itu juga menjadi sebuah tantangan juga bagi kita kan di zaman transformasi yang sekarang ini hybrid workforce ini. Jadi semua udah mulai ngarah ke sana, kita harus tahu dan solusinya seperti apa. Ini kunci-kunci ini ya, fitur kita. Jadi kunci fitur kita kalau mau jadi sukses biasanya ya pasti tentu harus simple. Ya, harus simple, betul. Selain simple, mudah digunakan, tentunya juga harus aman. Ya, jadi artinya kita balik lagi ke awal mula meeting itu untuk apa sih? Simplicity kan, simple. Jadi nggak membutuhkan banyak yang kerumitan, misalnya koneksi, segala macam. Ya. A, platform B, platform C. Tinggal kita switch, kita akan meeting, kita akan lakukan aktivitas. Lalu juga berpikir, masalah security nih, ini penting nih. Ya, keamanan ketika komunikasi data, sharing seperti itu. Nah, itu jadi
key feature kita, bagaimana kita bisa membuat hybrid workforce ini jadi successful. Tentu semua harus bisa diakses ya, flexibility-nya penting tuh. Yang paling penting adalah fleksibel, di mana platform tersebut bisa diakses dari multiple device, baik itu dari laptop, mobile phone, atau perangkat-perangkat video conference yang sudah existing, yang sudah ada di pasaran, seperti mungkin yang konsepnya H323 atau SIB base. Yeah. Jadi meskipun di kantor Bapak atau Ibu pakai platform A dan customer Ibu pakai platform B, itu tetap bisa saling ngobrol. Jadi nggak harus memaksain customer harus pakai ini dong, atau kita harus pakai ganti platform setiap kali kita meeting seperti itu. Nah, dengan satu platform ini kita bisa meeting dengan perangkat yang sudah jadi behavior kita seperti itu. Lebih simple ya, lebih praktis lah. Bisnisnya kan praktis kan sekarang. Nggak harus, saya di share dulu linknya, saya harus bikin login, saya bikin kan hal yang sedikit kerumitan ya untuk seperti itu. Hal seperti segala macam flexibility juga. Nah itu, ini adalah contohnya kenapa kita memprovide apa sih Pexip bisa mendukung dari key feature tadi ya, dari simplicity, security, dan flexibility. Yang pertama adalah simple. Tadi sudah dibicarakan oleh Mas Sofan juga. Kita punya satu Pexip, dia bisa sebagai host, jadi semua bisa connect ya. Yeah. Contoh kan di sini ada dari endpoint, dari Cisco maupun Poly, dia bisa join ke room kita Pexip kan, seperti itu. Juga ada Skype, maupun Windows Team, bisnis. Jadi dengan Pexip platform ini, semua platform seperti endpoint legacy, tadi Cisco, Poly, Avaya, dan yang lainnya itu bisa join ke platform Pexip dengan satu fitur dengan satu platform. Nah, scalability juga bisa. Dan ketika perusahaan Ibu atau instansi Bapak Ibu sudah menggunakan Microsoft Teams atau Google Hangout, Pexip ini bisa sebagai gateway untuk menjembatani perangkat legacy endpoint yang biasanya H323 atau SIP untuk bisa join ke Teams Room atau Google Meet, seperti itu. Jadi selain sebagai VMR, Pexip sendiri juga bisa dipakai sebagai gateway, Mas. Ya, itu kita sebut sebagai feature interoperability. Interoperability, betul. Ya. Ada kan user interoperability itu apa sih? Nah, itu tadi dijelaskan seperti itu. Kita bisa kolaborasi beberapa device platform sehingga komunikasinya menjadi satu ruangan atau room seperti itu. Nah, jadi Pexip sebenarnya ya benar-benar bisa mengakomodir untuk mengintegrasikan hampir semua platform yang video conference yang ada di market seperti itu kan. Bisa sebagai VMR, bisa sebagai gateway seperti itu. Atau juga bisa diintegrasi dengan ke media streaming seperti YouTube dan lainnya. Jadi benar-benar fleksibel untuk integrasinya. Betul. Jadi benar-benar dia membangun jembatan antar gap ya. Kita tahu ada gap ini, kita bisa bridging itu kan. Betul. Platform itu dengan endpoint itu kita satukan jadi satu komunikasi di satu ruang yang terpusat kayak seperti itu. Nah, Pexip ini juga kenapa dibilang fleksibel? Karena dia ada dua model. Pertama on-premise, yaitu bisa diinstal di data center atau server yang ada di milik customer. Jika pengen istilahnya di manage sendiri seperti itu. Tapi jika pengen services juga ada. Jadi benar bisa pengen services atau on-premise, Pexip bisa deploy semuanya seperti itu, sesuai yang customer inginkan. Nah, berikutnya adalah untuk yang security ini. Kita sudah tahu ini adalah sertifikasinya ya, jadi kita nggak perlu jelaskan satu persatu karena kan ini udah sertifikasi yang udah global, internasional, pasti sudah bisa di-searching. Jadi itu pasti ada GDPR, jadi mana ID sama macam profile itu akan bisa di-share tuh standarnya GDPR. Yeah. Terus untuk tadi Bu Natali kan mengungkapkan tentang telehealth ya. Itu udah support di sertifikasi HIPAA. HIPAA itu. Jadi di mana data antar pasien dan dokter itu tidak tersebar, share karena dia benar-benar terkunci di area zone tersebut kan, tidak akan di-share. Udah di-encrypt juga. Betul. Dan jika ini diimplementasi di military, di sini Pexip sudah certified GITC, yang di mana sudah certified dari US Department Defense. Jadi kalau untuk diimplementasi di military, polis, yang atau bersifat untuk keamanan, itu juga sudah certified. Dan tentunya juga ada certified SOC2, yang di mana itu untuk keamanan, untuk data center, untuk pelayanan, di mana organisasi tersebut menjamin si data pengguna platform tersebut itu tidak akan tersebar seperti itu. Betul sekali. Ini mengenai sertifikasi nih, kan pasti kan orang pikir interop tuh pasti kan orang bisa. Nah ini Pexip sudah certified dengan Microsoft Teams, ya kan, juga Google. Itu bedanya apa ya? Kalau kan mungkin apa kita masih bingung nih. Nah,
Bedanya apa? Kenapa nggak certified sama tidak Betul. certified? Jadi saya yakin beberapa customer atau partner yang sudah ada, mereka tuh sebelum ada Microsoft Teams sudah punya platform yaitu Endpoint Legacy, atau orang lebih familiar dengan Cisco, dengan Polycom, dengan Avaya dan lain-lain. Dan saat ini sudah banyak yang mengintegrasikan, mengimplementasikan Microsoft Teams atau sebuah bisnis. Nah, saat ini belum bisa perangkat Endpoint Legacy bisa langsung ke Microsoft Teams. Nah, di sini ini Pexip sebagai gateway-nya, berperan sebagai gateway-nya. Itu menjembatani Endpoint Legacy ke Teams Room atau Skype for Business seperti itu. Iya. Sama halnya dengan Google Meet. Google Meet punya platform sendiri, dan user sudah punya, contoh, punya Cisco, sudah punya Avaya atau dan lain-lain yang basicnya H363 atau SIP. Nah, gimana tuh bisa join ke platform tersebut? Nah, itu bisa menggunakan Pexip sebagai gateway-nya. Jadi perangkat yang existing yang sudah dibeli dengan sistem yang terbaru sekarang itu tetap bisa integrasi, tetap bisa digunakan seperti itu. Ya, jadi ini certified lebih ke arah ke security-nya juga, sama buat dia lebih Ke interrupt-nya. adjustable-nya juga termanage ya, terpantau ya. Artinya kalau misalnya di sisi Microsoft ada perubahan, di sisi kita otomatis berubah, tidak lagi proses tambah-tambahan lagi segala macam. Kita udah sinkronisasi lah antar bisnisnya dengan Microsoft. Jadi kita udah certified dengan Microsoft. Jadi untuk yang feature yang bisa interoperability tadi antara endpoint dengan Teams itu kita sudah certified di Microsoft-nya seperti itu. Juga tadi dibahas tentang private development juga itu ada opsi ya. Ada opsi orang bikinnya private development nih. Siapa di studi di ini, Pexip pun bisa. Itu sisi security-nya berarti lebih terpantau lagi seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah fitur dari tadi, kita mau gimana caranya kita bisa membangun workforce itu jadi sukses dan dengan baik adalah flexibility. Betul. Sekali ya. Jadi aplikasi Pexip itu bukan hanya oke, saya pakai yang sekarang, apakah besok ke depannya mau dikembangkan, diintegrasikan, ada kerumitan. Nah, ini kan di sini kunci utamanya, flexibility. Dia mudah untuk diintegrasikan. Contoh misalnya ke depannya nih, saya mau manajemen buat kalender, buat penjadwalan meeting, sama macam, kita bisa integrasikan. Tadi di awal Bu Natri pernah singgung jadi ya, bisa diintegrasikan dengan workflow-nya. Betul. Workflow-nya punya perusahaan misalnya mau entah dia bikin jadwal kalender, meeting, kayak terlihat kan jadwal appointment ya, appointment dengan pasien. itu bisa customize karena si Pexip sendiri sudah support Open SDK dan API, jadi bisa diintegrasikan ke sistem yang customer punya, workflow yang customer punya seperti itu. Tuh, itu yang menjadi jadi streamline itu nggak terputus, jadi bisa kita nawarin solusi itu ke depannya ya kita harus bisa blend, kita bisa cair dengan kebutuhan dari customernya. Itulah salah satu fitur yang dimiliki oleh Pexip yang mendukung bagaimana workforce ini jadi sukses seperti itu. Terutama yang untuk yang hybrid. Jadi kita bisa bahas seperti itu, terus lalu juga dia mengizinkan, dan juga dia bisa terkoneksi, tadi udah jelaskan juga ya, Cisco, Poly, artinya tidak ada kerumitan. Iya. Untuk Semua perangkat video yang sudah ada di market itu bisa semua koneksi ke Pexip seperti itu. Iya. Tanpa tambahan lesson apapun. Bagi zaman sekarang mungkin kalau kita dengar kan referensinya, kalau yang buat di lapangan tuh pakai Teams gitu kan ya. Iya, dan di ruangan dia pakai meeting room system, atau endpoint system. Nah, itu gimana tuh biar bisa ketemu? Nah, solusinya ya Pexip ini untuk sebagai gateway-nya atau penjembatan ini, yang sistem yang di ruangan seperti contoh ada kamera di sini, endpoint tuh bisa join ke Teams Room atau Google Meet Room seperti itu. Ya, jadi investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, kita bisa langsung sambungkan ya, koneksikan kan, tidak perlu nambah lagi yang berarti kalau saya udah punya endpoint sana ke Teams, endpointnya nggak usah dipakai deh, kan sayang ya investasi udah dipakai kan. Gitu. Nah, itu yang membuat pentingnya flexibility sekali kita memilih solusi untuk mendukung hybrid workforce seperti itu. Inilah salah satu contohnya contribution-nya. Jadi di bagian Pexip Health-nya, telehealth-nya, dia udah kemarin dapat award juga dari Medtech. Medtech itu sebagai lembaga survei. Jadi udah disurvei, jadi dia emang secure segala macam, terus flexibility-nya untuk development-nya bisa di on-site, bisa di cloud segala macam, dia udah terbukti. Juga customisasinya, berarti customisasi lagi tadi ya, integrasi dengan perangkat existing dan workflow-nya si customer atau rumah sakit tersebut. Itu yang menjadi kelebihan dari Pexip, sehingga dia tahun ini dia dapat award dari
medtech ini jadi acuan tadi dibahas di depan dari Bu Natali, mungkin ke depan juga bisa juga bukan hanya untuk di sisi hospital, tapi juga mendukung untuk di sisi interpretasinya. Dan terakhir kita pasti sudah banyak kolaborasi ya dengan beberapa perangkat. Dan kebetulan Pexip sendiri sudah kolaborasi dengan Logitech sebagai global partner dan di dunia. Dan kebetulan di sini ada Pak Hari dari Logitech Indonesia. Halo Pak Hari. Apakah Pak Hari sudah join, Pak Hari? Jadi Sudah. Oh, oke. Ya. Oke Pak Hari, mungkin bisa disambung untuk kolaborasi Pexip dan Logitech. Ya, kita tahu sudah mulai berkembang Pak ya. Kan sudah Ya. resmi sebagai ini. Baik di Indonesia maupun nasional. Boleh saya izin skill sharing? Oh boleh Pak, Boleh. silakan Pak. Di Moderator. kita bisa tahu kan depannya kan teknologi itu berkembang ya. Jadi akan ada di pemaparan dari Pak Hari sebagai kolaborator juga kita Pexip dengan Pexip Indonesia dengan Logitech kan. Logitech seperti itu. Betul. Bagaimana proses bisnisnya, seperti apa perangkatnya yang mendukung kedua belah pihak untuk komunikasi maupun endpoint seperti itu. Jadi kita sama-sama lihat dan review juga. Oke. Saya Silakan Pak. Bisa Pak Ari, silakan Pak Ari untuk kita sharing. Oke, terima kasih banyak sebelumnya kepala. Oke, perkenalkan saya Hari Kusumendoro. Kelihatannya di sini banyak sekali ya teman-teman partner juga ada yang ikut, ada end user juga. Mungkin yang belum kenal mungkin bisa di follow saya, bikin saya atau YouTube saya. Kadang-kadang saya giveaway di situ. Ada giveaway, jadi kadang-kadang saya iseng nih. Ada pertanyaan, saya kasih respon segala macam. Saya kadang-kadang kasih tuh sesuatu. Gitu. Oke, langsung aja ya, kita tidak berlama-lama. Logitech udah pasti tahu ini webcamnya dari J905 itu yang 720p, J920e, J925, J930e itu 1080. Dia berbeda di sisi ininya aja, sedikit zoom atau view-nya aja. Nah, yang paling keren sih Brio. Nah, Brio itu memang kebanyakan buat streaming, buat YouTuber atau buat vlog lah kalau seperti itu. Tapi sebenarnya video conference juga cukup banyak ini karena dia udah 4K kameranya seperti itu. Oke, nah kita masuk ke conference cam. Logitech sendiri dari BJJ hingga Logitech Group ini yang seri-seri ini, yang seri sebelumnya BJJ untuk akses ruangan kecil, Connect untuk ruangan meeting small juga, Meetup juga sama, Make untuk tambahan aja. Grup, nah salah satu bestseller di kami, mohon maaf sebelumnya ini salah satu yang paling banyak diminati ya sampai saat ini di customer, baik di enterprise, government, dan lain-lain. Nah, kebetulan kita juga ada produk yang sama juga, Rally System atau Rally Plus. Nah, ini produk-produk yang lebih advance lagi, karena kameranya 4K, kalau grup itu 1080, kalau Rally itu udah 4K, dan kameranya pun udah 15 kali zoom. Udah keren banget lah, gitu. Nah, oke. Ini end user kami ya. Ini salah satunya Bapak Presiden, mudah-mudahan kalau jaket dipakai aja beliau laku, mudah-mudahan Logitech juga laku nih, ya kan? Jadi sangat ini ya, kebetulan dari yang sebelumnya ini digunakan oleh Bapak Jokowi waktu yang CC3000E, Logitech Group, dan sekarang udah ke Rally ya, udah ke Rally Plus seperti itu. Dan di bawah-bawahnya pun otomatis ikut dari menterinya, gubernurnya, segala macam semua menggunakan Logitech. Thank you banget sebelumnya nih. Oke, kita masuk ke Pexip. Nah, ini kita udah collab ya dengan Pexip untuk apa sih Logitech itu? Oke, nah ini kita masuk ke Rally Bar. Kita kenalin dulu Rally Bar itu apa sih? Rally Bar itu di dalamnya udah ada Android ya, jadi tinggal tambahkan engine-nya aja untuk Pexip-nya udah bisa langsung ini. Mungkin saya coba jelaskan dulu tentang Rally Bar. Ini ada warna grey, warna white. Kameranya sudah 4K ya. Nah, ini ngebedain antara kompetitor dan Logitech. Kita sangat detail kamera. Kita sudah support optik, bukan digital ya. Kita optik kamera seperti itu. Dan untuk speakernya pun udah powerful. Kita ada kalau di bawah tuh ada kayak semacam subwoofer juga, dan kita sudah implementasi juga di salah satu government kementerian. Bahkan di rumahnya, bukan di ini, di Jagad Chandra, salah satu menteri di Indonesia.
Untuk mic-nya juga sudah embedded di situ, udah ada 6 mic di situ. Tapi kalau misalnya masih agak sedikit kurang, kita akan tambah. Dan itu maksimalnya di 3 mic. Untuk rally bar itu 3 mic, tapi kalau rally plus tadi itu maksimalnya 7. Seperti itu. Oke, kita pun bisa instalasi di ceiling ya, bukan hanya di table, tapi di ceiling kita pun bisa. Jadi nggak perlu lagi untuk seliweran kabelnya. Nah, kita ada IO vendornya untuk percepatan ininya untuk people framing ya. Jadi Logitech itu people framing, misalkan dari satu ruangan meeting nih, kita nggak detek semuanya ada 2 orang, tiba-tiba langsung 4 orang, dia langsung zoom out mengikuti sesuai dengan orang yang ada di situ. Dan misalkan pindah posisi sekalipun dia ikut juga gitu. Jadi nggak semuanya ikut semua. Karena kenapa? Karena kita itu seolah-olah akan berada di ruangan meeting itu dan bisa melihat semuanya, bukan ke satu orang yang dominan untuk ngomong gitu. Jadi mindsetnya itu. Kalau misalkan kalau dia ngomong segala macam, nah otomatis kameranya bergerak. Dan banyak bergerak itu, jadi kamera itu kelihatan di lawan tuh akan jelek gitu. Jadi nggak begitu bagus dan tidak perlu tersebut. Nah kita juga nggak ngelihat tuh orang-orang di sekitarnya. Kita nggak tahu tuh dia apakah lagi nyinyir atau lagi senyum atau lagi sinis seperti itu. Jadi benar-benar kita nggak ngelihat tuh ekspresi mukanya. Belum lagi ada masalah batuk itu, kalau masalah voice tracking itu agak sedikit masalah lah. Gitu. Nah ini nih kenapa ini salah contoh UI dari Pexip. Jadi benar-benar warnanya itu orange ya di sini ya. Jadi waktu Pexip sendiri pun banyak warna ya, dalam arti ada warna hitam, warna putih, dan warna orange. Jadi spesialis Pexip itu ada warna orange. Ini UI-nya seperti ini, dan tidak langsung tinggal masukin aja ininya. Ini ada Android-nya di dalamnya, sudah ada Android. Jadi untuk Rally sendiri sudah ada Android-nya, dia bisa langsung plug seperti itu. Tinggal di-install sama teman-teman Atrapala, udah bisa langsung kasih ke end user seperti itu. Ya betul. Jadi si Logitech ini sebenarnya adalah solusi untuk meeting room solution, di mana sebagai endpoint-nya si Pexip begitu ya, Pak Ari ya? Yes, betul. Ini sebagai endpoint-nya Pexip. Dan ini sudah diimplementasikan juga gitu untuk reimbursement sendiri seperti itu. Dan untuk masalah cablingnya sendiri pun udah oke ya. Nah, mati udah kita ada di sini ada kabinetnya juga kita lengkapi, jadi rapi sekali. Dan kita pun sediakan untuk mountingnya di sini, jadi nggak perlu khawatir mengenai kerapihan implementasinya seperti itu. Jadi kita sediakan mountingnya juga. Oke, ini contohnya implementasinya untuk bisa contoh untuk ruangan meeting room solution. Oke, itu aja dari saya, nggak begitu panjang lebar karena mungkin udah tahu ya. Jangan lupa follow IG saya dan yang Tetap Pak Ari tetap follow IG utamanya. Ya, makasih Pak Ari. Ya, tadi udah dibahas juga ya kolaborasinya. Jadi artinya udah ada bundling juga untuk yang di Logitech-nya kan, yang Pexip. Jadi sudah ada dibanding price-nya. Nah, kalau untuk yang kayak pricing segala macam bisa hubungi sales kita ya. Jadi tadi ada pertanyaan ya, bagaimana? Bentar. Oke. Jadi berikutnya saya kembalikan ke Resti ya sebagai host dan moderatornya. Terima kasih Pak Hari sebagai sudah promoing Pexip juga sebagai partnership dari Logitech. Silakan Resti. Ya, terima kasih Pak Hari, Pak Pandan, dan Pak Novan. Oke, di sini kita ada sesi tanya jawab. Bisa nanti yang mau nanya di chat juga bisa, atau di open video kameranya. Di sini udah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Indra Saputra. Apakah Pexip bisa integrate dengan Zoom? Pexip sendiri itu basicnya dia adalah user base, dan dia satu user punya room sampai 100 partisipan, yang dimana room tersebut bisa diakses dari semua platform. Nah, dengan Zoom sendiri sebenarnya Zoom itu hanya host, yaitu meeting room. Dia tidak bisa dial keluar karena dia bukan user seperti itu. Tapi kalau user Pexip bisa ke Zoom. Asal Zoom-nya dia ada license lagi, yaitu H3 konektor atau SIP konektor, dan itu berbayar lagi. Nah, kelebihannya Pexip dengan satu license, dengan satu partisipan tersebut, bisa diakses dari multiple platform.
Resti mungkin bisa di-share slide ke-9. Oke, jadi dengan satu room tersebut, semua bisa join, entah itu dari perangkat endpoint legacy, entah dari Logitech. Contoh ini endpoint legacy, ada Avaya, ada Cisco, ada Yeeling, yang terakhir. Ya. Nah, di situ ada perangkat endpoint legacy yang mungkin sudah ada sebelumnya yang sudah duluan di market untuk endpoint-nya. Nah, itu semua bisa langsung ke room-nya si Pexip tanpa tambahan license lagi. Bahkan dari user dari Skype for Business pun juga bisa join ke room-nya si Pexip seperti itu. Tapi kalau ke room-nya Zoom, nah Zoom-nya itu harus perlu license lagi seperti itu. Dari Zoom-nya, dan itu ada tambahan biaya yang cukup mahal. Dan itu dihitung per perangkat. Jadi maksudnya ini pasti lebih simpel ya. Pasti punya link yang bisa diakses dari luar. Justru malah itu powerfulnya. Betul. Orang bisa tinggal klik aja join ke Pexip, dia bisa basicnya tadi H323 dan SAP. Karena dia nggak hanya share untuk yang linknya aja, dia juga punya VMware juga, SAP yang VMware-nya. Itu bisa di dial lewat telepon juga bisa, ya kan? Seperti itu tadi konektivitasnya. Artinya malah justru kebalikannya. Kalau misalnya memang si Zoom dia support dengan SAP, ya tinggal dial ke Pexip-nya malah bisa langsung tinggal join ya. Betul. Jadi Pexip sendiri based on user, jadi setiap user tuh pertama bisa dial point to point antar user seperti itu. Yang kedua, si masing-masing user tersebut punya VMware masing-masing. Setiap user tuh 100 partisipan untuk satu room-nya, dan itu bisa diakses dari multiple device, platform apapun. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya Pexip ke Zoom bisa, asal Zoom-nya ada license, cuma Zoom ke Pexip tidak bisa karena Zoom tidak ada dial out-nya. Ya. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel si Pexip. Yang terbaru kan saya cuma sharing doang sih pengalaman di lapangan. Jadi Webex bisa itu dial ke Pexip gitu. Betul. Jangan dia support. Jadi Pexip juga bisa ke Webex seperti itu. Jadi benar-benar fleksibel. Betul Mas, jadi kayak membuka komunikasi antar enterprise, jangan-jangan antar enterprise malah. Mungkin perusahaan A pakainya, mungkin platformnya A, perusahaan B pakainya B. Kalau ketemu dengan ini, udah tinggal join. Betul. Seperti itu kan. Kita nggak perlu masing-masing beli lagi license ini, license semua sama, jadi tiga-tiganya beli 3 jenis platform berbeda kan, seperti itu sebenarnya. Mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan Bapak siapa tadi? Bapak Indra. Pak Indra pertanyaannya. Masih pertanyaannya Pak Indra. Apa mungkin ada tanggapan lagi Pak? Apa ada pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaan dasar ini. Atau Resti? Ada lagi? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Arif Kurniawan. Oke, jadi Pexip itu ada dua model. Yang pertama yang on-cloud tadi, mirip seperti Zoom, perusahaan bisnis. Yang kedua yaitu on-premise lah. On-premise sendiri itu ya software based Pak Pexip dasarnya. Ya, based port, concurrent portnya yang dibutuhkan. Untuk hardware-nya sendiri itu fleksibel. Bisa pakai server apa aja, yang penting speknya menyesuaikan jumlah concurrent port license-nya seperti itu. Contoh perlu untuk 40 license untuk 40 cabang. Nah, itu tinggal diimplementasi di data center Bapak seperti itu. Nah, kelebihannya on-premise karena ini software based, ketika ada crash di servernya, itu tinggal tarik license-nya, tinggal pindah ke server yang lain seperti itu. Dan untuk deploy-nya juga cukup simpel karena dia running under VMware. Bisa juga running di Hyper-V kalau pakai Microsoft, atau di platform seperti Nutanix. Jadi benar-benar bisa diimplementasi di platform virtual apa aja. Bisa dibilang semua virtual hampir Pexip bisa. Hyper-V, VM, SAN, itu bisa. Lagi, jadi fleksibilitasnya untuk yang pemindahan server kalau ada problem tinggal udah dinamis sekali, nggak perlu kayak install ulang lagi, tinggal pindah aja. Dan karena ini license based, jadi kalau namanya ada pengembangan gampang. Contoh sekarang 40 license, terus tiba-tiba nambah lagi nih cabangnya nih tambah 10, kita tinggal tambah 10 license lagi seperti itu untuk implementasinya. Jadi lebih simple dan fleksibel seperti itu. Itu yang fully on-premise ya, kan? Fully on-premise. Ada yang hybridnya nih. Nah, hybrid yang
Kalau hybrid itu bisa diinstal juga di seperti cloud data center seperti Amazon Colocation. atau Colocation ya. Itu colocation. AWS atau Google Cloud atau kalau misalnya Azure ya, atau bisa di Azure juga nggak masalah. Seperti itu. Jadi Mas Sofwan menjelaskan tentang fleksibilitas deployment. Jadi macam-macam tuh, ada on-premise, ada cloud, ada yang hybrid juga, ada yang SaaS. Artinya Pak, untuk user kan untuk memilih itu lebih fleksibel. Ada juga yang terakhir yang fleksibel private cloud itu. Dimana misalnya, investasi on-premise mahal nih. Kita hanya maunya sistem sewa tahunan misalnya. Seperti itu. Jadi on-premise tapi servernya nggak di-manage oleh enterprise-nya ya, di-manage oleh Google seperti itu kan. Itu juga bisa juga. Jadi ada berbagai macam fleksibilitas untuk deployment. Jadi tergantung lagi dari gimana kita sizing, gimana kita melihat kebutuhannya, kita siap membantu sih untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk Bapak sih. Betul. Halo. Ya. Sebenarnya pertanyaan detail saya bukan ke arah sana. Ini terkait kan Paxip yang on-premise. Saya lebih ingin menanyakan detailnya mengenai capacity planning-nya. Artinya kalau misalkan saya ada 40 brands atau 40 audience atau bagaimana lah gitu. Itu untuk spesifikasi detail hardware yang dibutuhkan itu seperti apa. Terus link contohnya kalau misalkan brands taruhlah dia menggunakan private link atau Metro E, itu kira-kira kapasitas bandwidth-nya harus berapa, dan andaikan dipublish melalui internet menggunakan VPN itu minimal juga kapasitas bandwidth-nya berapa. Jadi saya lebih ke arah resource hardware dan resource link-nya yang diperlukan oleh Paxip untuk menggunakan Paxip ini jadi on-premise server. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Arif Kurniawan, Pak. Tanya Pak, mungkin terus baru detailkan ya, lebih detail lagi nih. Oke. Pak Arif minta. Terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Oke Pak, untuk capacity plan-nya, untuk Paxip sendiri itu untuk servernya sendiri, hardware-nya, dia bermainnya itu di core prosesornya Pak. Jadi untuk satu core prosesor itu bisa untuk 2 partisipan dengan kualitas video high definition atau 720p. Seperti itu. Jadi contoh kita perlu 40 license, ya minimal kita ada kurang lebih 20 core untuk 40-nya. Dan jika kita pengen lebih pengembangan, nanti ada pengembangan, kita bisa besarkan di core prosesornya. Seperti itu. Jadi tinggal hanya nambah license-nya saja. Artinya satu core itu hanya bisa handle 2 license gitu ya? Iya, dua partisipan dengan kualitas video 720. Betul. Satu core. Gede juga ya? Nanti kalau untuk bisa dibilang kecil sih Pak kalau untuk 720 seperti itu. Karena emang kalau video conference semuanya pasti di core prosesornya secara fisik. Tapi kalau semakin kecil kualitas videonya, nanti kebutuhan core prosesornya juga akan semakin kecil. Jadi tergantung kualitas video yang dibutuhkan. Seperti itu Pak. Nah kalau untuk internet sendiri, untuk linknya, karena si Paxip ini fleksibel, bisa dia ada 2 koneksi, bisa VPN, bisa juga internet, bisa dua kaki lah settingannya, seperti itu. Untuk bandwidth itu tergantung kembali lagi kualitas gambar yang dibutuhkan. Contoh kalau untuk 720p minimal di 512 kbps. Nah kalau semakin besar bandwidthnya semakin bagus juga kualitasnya. Paling nggak kalau untuk 1080 itu di 1,5 mega. Berarti ada matriknya ya untuk kebutuhan itu. Ada Pak. Pasti ada kalau di ini. Seperti itu. Kalau ada boleh di-share untuk matriksnya itu, jadi kita ada gambaran sedikit. Boleh Pak, boleh siap. Siap, Pak. Nanti tinggal minta alamat email aja Pak, nanti akan kita share email. Oh baik. Oke, kayaknya pertanyaan dari saya itu dulu.
Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bapak. Apa lagi? Kurniawan, ada untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Sandi dengan pertanyaan berarti Pexip itu adalah produknya endpoint, gateway sama service. Service ini cloud based, subscribe ya. Ya, jadi Pexip ini basicnya adalah MCU Pak, MCU software yang berbasis software. Nah, dia bisa on-premise, bisa services. Seperti itu. Nah, untuk karena si Pexip tidak punya endpoint, si Pexip berkolaborasi dengan Logitech sebagai endpoint di ruang meetingnya, sebagai perangkat komunikasi di ruang meeting, di meeting solusi di meeting room-nya, seperti itu Pak. Jadi sebelumnya Pexip itu hanya software based MCU yang dimana untuk mengakomodir semua perangkat video conference. Iya Pak? Oke. Yuk, noise tadi. Noise. Jadi untuk mengakomodir semua perangkat basicnya SIP atau H23 atau Skype for Business atau dari teleponi dari Siptrang untuk join dalam satu room seperti itu, dan juga untuk sebagai gateway untuk menjembatani komunikasi perangkat endpoint legacy dengan Microsoft Teams atau Google Meet seperti itu. Jadi bisa sebagai VMR atau meeting room atau bisa sebagai gateway, tergantung solusi atau kebutuhan user. Biasanya kapan user butuh gateway, kapan user butuh VMR. Nah, ini pertanyaannya. Contoh si satu instansi tersebut sudah punya atau sudah implementasi endpoint yang berbasis SIP atau HT3. Contoh, mereka sudah implementasi Cisco, mereka sudah implementasi Polycom atau Avaya. Nah, sisi lain di perangkat untuk kolaborasi instansi tersebut juga sudah implementasi Microsoft Teams. Nah, kebanyakan kan kalau orang di untuk mobile itu pakainya Microsoft Teams. Nah, kalau pas di ruang meeting mereka sudah punya endpoint legacy, gimana nih pengen ngobrol satu room di Teams seperti itu rame-rame. Nah, si Pexip ini sebagai gateway-nya untuk menjembatani endpoint tersebut ke Teams room. Jadi perangkat yang sudah diinvestasikan tetap bisa digunakan seperti itu. Jadi nggak ngebuang lah. Dua brand yang berbeda kan kita bisa sebagai bridging-nya lah. Dua platform, bukan platform ya. Apa yang berbeda itu bisa jadi satu seperti itu dalam satu room. Karena basicnya sendiri si Microsoft Teams itu tidak ada platform untuk dial out ke beda, karena proprietary, mereka punya protokol proprietary-nya sendiri seperti itu. Dan saat ini yang bisa integrasikan perangkat existing seperti legacy endpoint ke Microsoft dengan sertifikat langsung dari Microsoft-nya itu si Pexip dengan dua model, baik itu on-premise ataupun yang cloud services seperti itu, Pak. Jadi produknya Pexip itu sebenarnya di situ. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin ada tambahan? Pak Sandi? Ada tambahan? Ada pertanyaan lagi? Tambahan atau tanggapan Pak? Tanggapan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Anto dari PT Belatan. Berapa kapasitas Pexip dalam satu room? Kalau yang cloud, kalau yang cloud itu 100 partisipan, tapi 100 partisipan tersebut bisa diakses dari semua platform. Baik itu dari perangkat mobile, aplikasi, web, bahkan perangkat existing seperti yang saya sebutkan sebelumnya kayak Cisco, Polycom, dan lain-lain itu tetap bisa join seperti itu. Jadi nggak perlu lesson tambahan lah. Jadi bukan hanya dari native-nya si Pexip aja, tapi dari cross platform pun juga bisa langsung join. Betul, berbagai macam platform. Iya, betul. Itu tetap sama kan, nggak ada perbedaan-perbedaan antar platform. Tidak ada. Maksimal 100 tadi. Maksimal 100. Tanpa harus ada lesson tambahan lagi seperti itu. Ya, berarti untuk satu room kapasitasnya 100 ya? Betul, ya. Satu room. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Kurniadi dari Pentadata.
Berapa besar kapasitas maksimal peserta user video meeting on-premise Pexip pada implementasi yang sudah pernah dilakukan di Indonesia? Oke. Port yang terbesar yang pernah kita deploy itu di salah satu customer kita di government itu 80 port. Dalam satu instansi cuma dia ada expansion lagi 40 port di subdivisinya, jadi total ada 120. Jadi awalnya di 80 dulu, terus mereka nambah lagi 20, terus tambah lagi 20, jadi total 120. Satu instansi. Meskipun mereka nambah lagi, itu bukan sistem yang berbeda. Dia tetap satu sistem terintegrasi seperti itu. Nambah slot license aja. Betul. Paling besar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sri Susilo. Apakah OBS, Vmix, atau Explis atau semacamnya Kalau dengan aplikasi Vmix tadi ya, itu belum kita coba. Cuma kalau pengen kita tes, bisa kita lakukan POC. Terus apa lagi tadi, Res? OBS. Nah, kalau untuk background, untuk saat ini Pexip belum mengakomodir untuk pengganti background. Cuma di Q3 ini ada upgrade untuk di blue background. Kenapa si Pexip saat ini belum mengakomodasi fitur background? Itu kalau di pengalaman video conference, jika video conference dilengkapi background itu pasti memakan pertama bandwidth yang sangat besar dan berat. Jika usernya nggak ada masalah dengan bandwidth, nggak masalah kita kasih background. Nah, si Pexip itu saat ini memang benar-benar untuk memberikan layanan video conference yang jaga kualitas ya, clear dan bagus untuk kualitasnya. Jadi benar-benar kualitas video conference-nya yang saat ini Pexip tawarkan. Itu. Jadi kenapa saat ini Pexip belum ada fitur background, karena Pexip benar-benar fokus di kualitas videonya. Jadi mungkin sedang di-develop, takutnya kalau ditambahkan dengan fitur itu apakah bisa mengurangi kualitas kan? Makanya ini benar-benar developnya harus hati-hati. Jadi nggak sembarang harus bisa virtual. Karena kan tahu aspeknya kan tadi Mas Stefan katakan kalau ada background yang kita pakai background pasti kan memakan bandwidth ya, karena resolusi juga di belakang. Dia motion bandwidth kan, berarti kan dia akan terus pergerakannya akan terpantau kan, lebih akan meningkat untuk yang menjadi kebutuhannya. Itu sih. Cuman di dalam roadmap-nya udah ada ya, roadmap-nya Pexip udah ada. Depannya akan ada. Ya. Karena saat ini kenapa Pexip belum ada fitur backgrounding, yaitu Pexip fokus di kualitas video dan untuk efisiensi bandwidth juga. Betul. Seperti itu. Karena kalau untuk ada background itu nyedot bandwidth-nya cukup lumayan tinggi. Kalau nggak dapat kualitas yang bagus, otomatis gambar juga akan mata-mata terputus-putus seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi untuk Pexip webinar ya, apakah bisa? Nah, untuk sejauh ini yang kita lakukan fitur webinarnya sendiri yang khusus webinar belum ada. Cuma kalau dengan kapasitas masih 100 partisipan, itu masih bisa kita lakukan saat seperti ini. Tapi kalau namanya tetap pengen menggunakan Pexip untuk webinar, nah, apakah webinar tersebut semua orang akan interaktif berbicara atau hanya menyediakan komen saja? Nah, di Pexip sendiri, untuk fitur webinarnya sendiri, untuk di solusi di saat ini menggunakan solusinya menggunakan fitur streaming yang dimana room-nya Vicon tersebut diintegrasikan dengan room streaming, jadi semua orang akses ke room streaming tersebut. Dan untuk tanya jawabnya seperti apa, itu bisa menggunakan chatting atau memberikan komentar. Jadi tidak kelebihannya kalau usernya akses ke room streaming, contoh ke YouTube, itu bandwidth-nya jauh akan lebih stabil dari segi usernya juga seperti itu. Karena kalau akses ke YouTube itu pasti akan lebih ringan. Dan jika ada pertanyaan, gimana kalau orang mau bertanya lah? Di situ user tinggal kasih komentar pertanyaan di YouTube situ.
Seperti itu Pak. Seperti kayak pernah ada ini ya experience ya. Orang bikin konser tuh. Betul. Konser dengan Paxip. Jadi di streaming dia. Betul. Semua pada yang nonton, jadi penonton audiensnya di channel YouTube itu. Di channel YouTube tersebut. Jadi itulah kolaborasi solusinya sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu juga, karena kalau misalnya buat tadi recording segala macam kan ada storage kan ya. Betul. Jadi kebutuhan juga, ada investasi lagi. Jadi kita lihat, kita bisa kembangkan aja sih dari solusi-solusi yang ada, teknologi yang ada sekarang, bisa nggak dikolaborasikan tentu dengan efisiensi cost yang bisa kita lakukan. Yang utama itu sih Pak. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Resti? Oke, selanjutnya Paxip apa bisa connect ke Office 365, yakni seperti Teams? Apakah ada biaya tambahan untuk koneksinya? Nah, itu 365 berarti kan connect-nya pasti untuk video connect ke Microsoft Teams, karena dia gateway-nya sebagai gateway Microsoft, seperti itu. Karena untuk integrasi dari Paxip konektor dengan Microsoft Teams itu ada di admin globalnya O365. Jadi kesimpulannya bisa. Seperti itu, Pak. Jadi tambahannya mungkin bukan hanya buat video conference Teams aja ya. Iya. Itu juga bisa buat edge schedule di Outlook-nya. Betul, di Outlook 365. Jadi kalau punya yang operating system yang Microsoft 365, jadi bisa kolaborasi itu untuk yang edge schedule. Seperti itu. Jadi itulah fleksibilitas lagi. Iya. Integrasi Paxip dengan tim seperti apa, sejauh mana sih? Berarti lesson yang dibutuhkan tadi adalah lesson untuk interops-nya. Untuk yang tipsnya. Untuk tipsnya. Jadi Bapak sudah punya Microsoft Teams dan Bapak sudah punya endpoint legacy. Ya. Berarti Bapak bukan yang develop bukan lesson VMware, tapi lesson gateway atau interops. Tinggal istilahnya menyesuaikan ada berapa endpoint yang akan join ke Teams room-nya. Tinggal dihitung seperti itu. Lessonnya kalau ada 5 endpoint ya udah beli 5 lesson itu aja. Ya. Seperti itu. Karena saya yakin kalau sudah user sudah implementasi Microsoft Teams, itu pasti Teams room yang akan dipakai. Jarang yang pakai istilahnya MCU yang sudah di mobil. Makanya buat mengakomodasi endpoint-nya itu perlu gateway dari Paxip. Betul. Seperti itu. Jadi bukan hanya komunikasi, pokoknya bisa juga edge schedule lah. Iya. Nggak bisa di Outlook-nya. Edge schedule juga bisa terintegrasi dengan Paxip. Jadi perangkatnya itu sudah integrasi sama Paxip, sudah ada schedulingnya, tinggal dial. Apalagi user yang sudah punya endpoint existing kayak Cisco, Roomkit, atau Poly yang sudah ada fitur One Touch Join. Ya itu kan integrasi dengan scheduling. Nah, dengan Microsoft Teams, tinggal scheduling nanti akan ada di situ tuh terintegrasi. Ketika sudah waktunya Vicon, tinggal klik, bisa langsung join. Seperti itu. Lagi kerumitan lagi untuk join kan orang tinggal one touch join aja nih, kan gitu kan? Betul. Utamanya. Gitu. Ada lagi Ada satu lagi pertanyaan. Satu license maksimal berapa partisipan? Apakah ada license yang bisa menampung sekitar 500 atau 1000 partisipan? Kalau yang on premise, kalau yang services saat ini belum untuk saat ini. Cuma kalau punya lebih dari 100 atau 1000 itu pakainya on premise. Kalau on premise tak terbatas, Bapak mau deploy berapa license pun itu bisa kita lakukan. Nanti untuk hardware-nya tinggal menyesuaikan seperti itu. Sebenarnya gini Pak, kalau umpamanya video conference, jika lebih dari 100, secara experience Pak ya, sebenarnya bisa dibilang kurang efektif seperti itu. Kenapa? Apakah untuk contoh kita sampai 120 atau 300-400, apakah orang itu akan berbicara semua? Aktif semua ya? Aktif semua, interaktif. Soalnya sebagai audiens. Ya, karena saya sendiri belum pernah ikut sampai 100 lebih seperti itu. Cuma secara efektivitas sangat kurang seperti itu. Karena yang pasti yang di pembicaranya cuma 1-2 orang narasumber dan rata-rata orang bertanya itu via chat semua. Nah, dan itu sangat membebani untuk di video conference sama apapun pasti seperti itu. Nah, untuk sebagai solusinya di streaming ke YouTube bisa, dan di Q3 ini Paxip juga ada fitur streamingnya sendiri seperti itu. Tapi kalau user yang pengen
fleksibel aksesnya itu ke YouTube untuk streamingnya seperti itu, untuk melakukan webinar. Jadi semua orang bisa melakukan chat di situ semua, memberikan komentar, live stream dengan bandwidth tentunya yang cukup rendah dan gampang seperti itu. Jadi itu Pak experience-nya. Kenapa si Pexip saat ini satu room-nya hanya 100, tidak seperti brand-brand lain yang sampai ribuan seperti itu. Nah, tapi kan meskipun sampai 1.000 sampai 100 lebih, mereka hanya native-nya dia sendiri, tidak bisa diintegrasikan dengan perangkat yang lain. Nah, sedangkan Pexip sendiri dengan hanya 100 itu bisa diintegrasikan dengan multiple platform. Seperti itu sih. Itu yang Pexip tawarkan, yaitu adalah kolaborasi dan fleksibilitas komunikasi. Seperti itu. Jadi contoh kalau mamanya Bapak nih, di kantor pakainya brand A, di customer Bapak pakainya brand B, pengen nih satu room, ya udah dengan perangkatnya masing-masing dia punya, nggak perlu maksain dengan platform kita ke Pexip semua itu bisa langsung komunikasi seperti itu. Sebenarnya itu Pak Pandan. Ya, betul. Kenapa Pexip saat ini seperti itu? Mungkin ada tanggapan apa ini? Ya. Mungkin tambahan, mungkin pertanyaan. Ada lagi Pak nih. Oke. Apakah Pexip juga dilengkapi fitur untuk multimedia manajemen yang dapat memudahkan aktivitas Vicon yang berlangsung dapat dengan mudah dibuat menjadi konten pembelajaran di LMS? Oke Pak, Pexip sendiri sebenarnya adalah fitur platform video conference yang dimana untuk mengakomodir kebutuhan komunikasi itu baik di segmen enterprise, government ataupun education. Nah, biasanya ada beberapa partner kami di mana menjadikan Pexip untuk integrasi ke platform LMS mereka. Jadi karena Pexip sendiri saya sudah terangkan di awal tadi, dia sudah support Open API atau SDK, di mana bisa integrasi ke workflow sistem yang sudah ada di customer seperti itu. Contoh di customer sudah punya LMS yang di mana itu ada fitur mungkin scheduling atau apa namanya. Betul. Jadi lebih ke arah dia lebih integrasi dengan workflow yang ada kan. Iya. Jadi misalnya dia kan ada misalnya LMS ya. Iya. Karena kan LMS itu lecture management system, jadi dia untuk pembelajaran. Nah, fitur apa nih mau diintegrasikan? Kan kita bisa bilang apakah Pexip bisa buat misalnya scheduling ini pendaftaran, bisa saja kan seperti itu kan untuk masalah komunikasinya, ini komputer komunikasinya. Tapi kalau Pexip bisakah membuatkan browsernya? Nah, itu yang kita itu bukan di sisi kita kan, kita kan adalah kolaborasi di sini komunikasinya. Contoh misalnya mau bikin fast learning nih, untuk ruang kelas dadakan misalnya 50 siswa. Nanti kita akan lakukan komunikasi online misalnya itu bisa kan, karena kan kita kolaborasikan dari sisi komunikasinya kan seperti itu. Betul. Jadi kita harus tahu dulu di mana ya kita masuk situ. Jadi integrasi itu adalah mengisi kekurangan dari fitur tersebut maupun dari kebutuhan dari situ. Jadi kita ngambil semuanya seperti itu. Mungkin ada tambahan? Pertanyaan? Belum ada. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Silakan di chat atau dibuka on-cam-nya. Oke, ada satu lagi. Izin bertanya, apakah tampilan Pexip Meeting bisa di-customize tampilan meetingnya untuk yang nyalain cam-nya dia langsung tampil di layar utama? Oh, jadi ketika berbicara dia langsung jadi pembicara utama seperti itu, besar seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, seperti itu. So, itu kalau umpamanya Pexip, siapa yang berbicara, dia akan otomatis dia akan besar di tengah atau di atas. Tapi ini karena saya modenya dua pembicara, dua speaking, makanya yang aktif di sini adalah layout saya sama layout yang berbicara sebelumnya masih aktif atau videonya masih aktif seperti itu. Konsepnya bisa seperti itu. Jadi siapa yang berbicara dominan dia otomatis akan ke tengah atau yang lebih besar seperti itu. Ada lagi untuk pertanyaan lain? Silakan di chat atau di open cam.
open cam atau itu bisa? Langsung suara atau langsung Waktunya berbicara? masih. Waktunya masih ada sekitar 15 menit lagi. Kalau nggak ada, mau ada quiz. Mungkin sembari menunggu kali ya, lagi sambil nyari nih. Quiz ya. Mau bikin pertanyaan apa? Mungkin mengisi acara. Res, mungkin kita ada apa nih? Ada Doorpress pasti? Ada Doorpress. Oh, ada ya? Doorpressnya ada Doorpress. Kemudian yang sering bertanya nanti juga ada dikasih hadiah. Dari kasih. Kalau pertanyaannya. Ini ada kuis ya? Oh iya. Quiz ya. Simpel dan gampang. Lumayan nih kuisnya. Nanti langsung jawab di chat. Yang paling tercepat dan benar itu pemenangnya. Mungkin di show aja harus lewat. Ya, gitu. Oh iya, untuk demo nanti bisa. Oh ini ya. Nah, Untuk kuisnya. untuk kuis yang pertanyaan pertama, di manakah Pexip berasal atau berasal dari mana Pexip itu? Nah, tadi di awal tuh udah dijelasin di Bu Natalina nih. Kali, betul. yang sudah tahu Oke, 3, Punya Eropa. 2, ya klunya Eropa lagi. Masih tahu nih klunya Eropa. Oke, dan Punya Eropa. yang benar berhasil dan yang tercepat adalah Bapak S. Putra. Sama Pak. Jawabannya adalah Oslo. Oslo. Oslo di mana Oslo? Ya, untuk Oslo Norwegia. Ya. Oke, dari Norwegia. Solo Indonesia. Solo Indonesia. Kalau Indonesia. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Ini kalau yang tadi memperhatikan ya, ada berapa elemen kunci utama masa depan untuk sukses? Ini ada di slide. Oke, silakan. Ini lebih fokus ke ini ya. Ya, ini yang fokus tadi. Yang penting ke ini ya. Habit workforce ya. Oke. Ada Yang benar jadi ada 3. 3. Waduh. Mungkin mau di open mic. Di open mic dulu biar bisa. Oleh pemenangnya Bapak Melvin Cesar. Ya, paling cepat gitu ya. Ya, itu yang tercepat dan yang terbenar. Oke, yang terakhir. Jawabannya apa, Res? Jawabannya Sebelum ketiga. Simplicity. Iya, apa aja Pak? Apa aja yang 3 Kita itu? butuh simplicity untuk yang buat ini kan mendukung hybrid workforce, simplicity, flexibility, dan juga untuk security juga. Itu kunci utamanya. Betul. Nanti untuk Doorpress-nya akan yang pemenangnya akan di-collab oleh Warcom. Nanti nanti untuk Doorpress-nya akan dikirim ke alamat pemenang seperti itu. Pasti dikontak oleh Res. Masih ada satu pertanyaan lagi, Res ya. Dan sebelum pertanyaan berikutnya, bentar. Jadi untuk request demo, baik yang services, yang cloud maupun on-premise, nanti bisa hubungin ke kantor kami siap support. Ya, jadi kalau untuk yang untuk uji coba, trial, kita support untuk memberikan trial demo, baik yang on-premise maupun yang cloud-nya juga. Cloud seperti itu. Jadi mungkin tertarik nih ingin coba dulu trialnya, kita bisa untuk seperti ini. Oke, satu lagi untuk kuisnya ya. Ada satu lagi Pak kuisnya. Yang terakhir untuk yang tercepat dan benar ya. Untuk pertanyaan ketiga, Pexip bisa melakukan interoperability dengan video conference lain. Sebutkan 2 video conference tersebut. Waduh, ini dibahas berkali-kali nih tadi itu. Ya, Interoperability. Berarti antar platform nih. Antar platform. Jadi, Platform. nah, ini Betul. ya gitulah. Karena key point-nya si Pexip itu di situ. Jadi Mas Wan bilangnya endpoint-nya 1, 2, 3. Pexip, nah depannya nih apa nih yang bisa interview itu? Betul. Oke, 3, 2, 1. Nah, 2. The winner is Yang tercepat itu Bapak Indra Saputra dengan jawabannya Poly dan Cisco. Nah, selain Poly dan Cisco juga kita kan bisa pakai apa ya juga ya Pak ya, terus yang lainnya juga Teams dan Google Meet juga bisa kan ya Pak ya. Oke, nah untuk pemenangnya nanti akan di follow up oleh saya dari tim Markom, kemudian nanti dibantu oleh teman-teman dari
Mungkin ada lagi mau bertanya dulu, mungkin tadi ada yang minta interaktif ya, tanya jawab bagaimana, boleh? Mungkin Kita di langsung lagi. open semua bisa feedback nggak? Kalau di open semua feedback nggak? Coba gitu. Ini sekarang udah di open platform, di open semua mic-nya, mungkin jika ada pertanyaan atau tanggapan sebelumnya. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Mau nanya aja, cuman video streaming, video yang dari Pexi ini maksimal sampai berapa resolusinya? Apakah sampai 4K atau cuma hanya di Full HD? Karena kan kalau makin, saya belum pernah lihat ada yang 4K itu, yang resolusi dari software Video itu. ya. Oke, Ya. untuk saat ini Pexi sendiri masih Full HD Pak, di frame rate-nya sampai 80 per second. Nah, kenapa kami masih Full HD atau MCU kebanyakan Vicon masih Full HD, bukannya Pexi aja? Karena untuk 4K sendiri butuh bandwidth yang besar Pak, seperti itu, dan device yang sepadan juga, berarti kameranya juga harus 4K seperti itu. Kan nggak. Nah, yang jadi kesulitan kita, bukan kesulitan sih sebenarnya. Ya kalau kita rata-rata kamera justru sudah banyak yang 4K kan. Betul sekali Pak. Jadi Iya. kalau mau jual gitu kan kamera 4K kan mahal. Kalau kita resolusinya cuma sampai ke Full HD kan Full nggak HD. perlu sebenarnya sampai ke kamera 4K. Seperti teknologi itu kan tadi banyak tuh yang 4K itu. Betul Pak. Bukan hanya UCK, semua beberapa brand kamera sudah melakukan resolusi 4K. Cuma emang untuk teknologi video conference untuk saat ini, saya juga belum pernah lihat dia sampai 4K. Karena mereka kalau untuk 4K juga, itu butuh bandwidth yang sangat besar. Untuk stabilnya ya. Untuk per kliennya. Berarti kalau umpamanya ada 20 partisipan, masing-masing 4K. Anggaplah 4K itu kita butuh 4 mega lah katakanlah ya. Berarti yang di core-nya, untuk di pusatnya, butuh 2 kalinya Pak, 40 mega, 4 kali 10 itu. Duitnya 2 gede. kalinya. Thank you. Untuk video conference. Apalagi kalau internet kan, kalau umpamanya langganan paling sampai berapa seperti itu. Kalau umpamanya 4K otomatis resource-nya pasti besar juga untuk bandwidth-nya dari user. Iya. Itu ada pertanyaan. Juga di ini ya, untuk yang support bandwidth juga dibutuhkan, kebutuhan berapa, juga display-nya nih, kan gitu. Kalau display juga 4K juga kan gitu. Betul. Di sisi penerimanya maksudnya ibaratnya kan, sisi penerimanya apakah dia 4K? Seperti itu. Kembali lagi ke bandwidth sih Pak sebenarnya sama ininya. Secara efektivitas Vicon juga, karena untuk Vicon sendiri sebenarnya kalau bandwidthnya stabil di 720 pun tuh sebenarnya sudah clear, baik itu video ataupun suaranya. Seperti itu. Ya ibaratnya jalur Mas Indra, jalur jalan kalau posisinya mereka besar tapi banyak lubang, kita paham lah frame rate-nya pasti tidak stabil gitu ya. Artinya kan ada lubang berhenti belum seperti itu juga, karena real time yang terbawa dalam video conference. Kalau jalurnya kecil tapi mulus, ya itu pasti mulus lah. Ibaratnya seperti Mas Indra. Iya betul. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita tender itu kadang-kadang sangat aneh. Displaynya sudah 4K, semuanya 4K, tapi ujungnya kan sebenarnya resolusi yang keluar itu bukan 4K gitu. Oh iya, betul Pak. Asal kesannya tuh asal jual. Pokoknya you have to be 4K, tapi ujungnya backgroundnya untuk backgroundnya structure-nya, infrastrukturnya itu sebenarnya resolusi yang keluar cuma Full HD gitu. Iya. Betul. Siap. Oke Mas, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lewat chat. Ini dari Bapak Arif Mirata. Kalau cloud service, servernya di mana ya? Karena kami langganan internet internasional. Oke, kalau yang cloud sendiri paling dekat untuk Indonesia ini ada 2 Pak, yaitu di Singapura sama di Australia. Yang terdekat di sini. Google Indonesia. Iya. Yang terdekat saat ini. Dan di sini tadi ada pertanyaan dari chat juga, berapa harganya ya untuk yang
services itu untuk satu usernya saat ini promo sampai 2021 itu di 5,8 tuh masih price list itu untuk satu usernya. Tapi kalau umpamanya lebih satu tahun. Tapi kalau lebih dari 50 partisipan itu ada harga spesial lah, ada spesial. Nah, kenapa harganya segitu? Itu tadi kembali lagi dengan satu room atau satu user itu bisa diakses dari multiple platform seperti itu. Jadi nggak ada tambahan license lagi. Mungkin dengan yang brand lain hanya dengan natifnya dia, tapi kalau jika ada endpoint masuk itu butuh satu license lagi per tahunnya dan per device. Kalau itu akan jauh lebih mahal dari Pexip. Dan kalau namanya pakai platform yang sebelumnya tadi yang kompetitor, perangkat-perangkat yang sudah diinvestasikan nggak akan terpakai seperti itu. Jadi Pexip sebenarnya jauh lebih murah daripada platform yang lain seperti itu sih. Tambahan lagi sih mungkin praktisnya penggunaannya ya. Contoh misalnya praktis dan fleksibelnya. Kita bertiga nih, kayak tadi Pak Subet, sama saya kan. Nah, kenapa kita butuh 3 license misalnya? Berarti kan masing-masing punya VMR kan. Iya. Misalnya Mas Ropan lagi punya event nih, atau mungkin lagi ada meeting. Betul. Saya mau join, saya tinggal masuk ke roomnya aja. Saya nggak perlu lagi mana share linknya, segala macam itu udah. Tinggal kolaborasi secara platform langsung gitu, seperti itu. Betul, itu sih yang Pexip tawarkan ke pengguna. Jadi mengutilize perangkatnya sudah pernah diinvestasikan seperti itu. Dan tetap bisa mengakomodir partner atau tim yang ada di luar office, tetap bisa join, baik itu dari mobile ataupun dari laptop seperti itu. Praktisnya yang utama pasti. Praktis tentunya efisien cost. Iya betul. Nggak perlu beli perangkat baru lagi seperti itu. Tadi kan bahas masalah Frost and Sullivan kan, itu kan jelas praktis secara penggunaannya, karena udah dari lembaga survei kan, ya untuk di sisi kita praktis lebih diutamakan. Buat apa misalnya yang complicated yang ini saya agak susah, butuh waktu, text time, ini lebih praktis penggunaannya gitu sih, kolaborasi. Ada lagi, Res? Atau mungkin ada tanggapan dari yang bertanya? Gimana Pak Arif? Terima kasih Pak Arif sudah bertanya. Oke, tidak. Selanjutnya dari Bapak Muhlisin. Ya. Izin bertanya, maaf kalau terlewat untuk support dari Pexip, bila ada yang bermasalah atau berkendala, supportnya seperti apa ya? Apakah ada kontak centernya? Oke, jadi mungkin untuk vendor video conference yang sudah ada supportnya di Indonesia itu ada support lokalnya, yaitu di kami sendiri Artapala, dan kami juga di backup untuk support untuk di SQ-nya dan langsung dari Pexip-nya, seperti itu. Jadi untuk lokalnya sendiri ada, yaitu di Artapala sendiri. Jadi kita eksklusif partner dari Pexip langsung. Jadi kalau di Indonesia kita sebagai gerbang utama lah, pertamanya. Karena sebagai distributor. Kita juga sudah dapat support langsung dari regional Asia Pasifik juga ya untuk ekspornya. Mana juga bisa ada diperkenalkan dengan CSM yang baru, Customer Service Management. Betul. Atau bisa akses ke webnya kami, di situ ada support untuk tiketing, kalau ada kendala itu bisa langsung juga di situ juga bisa, atau ke nomor kantor sudah untuk menghubungi. Jadi udah memberi rasa aman nih, udah ada support di lokal kan, dibanding kita harus support ke luar negeri, enggak, ada support di lokal di Indonesia. Itu Pak. Oke Bapak Muhlisin, bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mau open mic atau open video nggak apa-apa, boleh coba. Iya, kalau bagi yang mau bertanya, bisa open mic ya. Iya, silakan video silakan. Oke, terima kasih Pak Muhlisin. Ada lagi untuk yang bertanya? Itu siapa? Oke,